Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perusahaan Go Publik yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdul Fatihah, lalu Syafaatun Uzla, Nabila Dwi Putri, dan Nurul Askia. Perusahaan Go Publik merupakan kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go publik untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Setelah sesuatu perusahaan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau menjadikan perusahaan terbuka, maka proses go publik ini dilakukan, barulah perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka. Pasar modal merupakan sarana bagi peningkatan nilai perusahaan bagi perusahaan yang telah go publik. Pasar modal memberikan sarana bagi peningkatan nilai melalui berbagai aksi korporasi yang ditopang oleh keterbukaan informasi secara penuh. Transparansi berdampak pada efisien usaha, peningkatan laba, peningkatan harga saham, dan peningkatan kemakmuran pemegang saham. Emiten rela memberikan kepemilikan perusahaan kepada masyarakat luas, tidak ada keharusan untuk pembayaran bunga sebagai beban tetap, pembagian dividen berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh, perusahaan terbuka adalah perusahaan yang telah go publik, dan perusahaan tertutup adalah perusahaan yang belum go publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Askia. Kepada Nurul Askia dipersilahkan. Manfaat go publik. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru. Yang kedua, memberikan keunggulan kompetitif untuk membangun usaha. Yang ketiga, peningkatan kemampuan going concern. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Yang keenam, pemegang saham cenderung menjadi konsumen pada produk perusahaan. Yang ketujuh, memungkinkan untuk pendiri melakukan diversifikasi usaha. Yang kedelapan, memungkinkan masyarakat mengetahui nilai perusahaan dari kekuatan tawar-menawar saham. Yang kesembilan, mempermudah usaha pembelian perusahaan lain dengan mencari dana dari lembaga keuangan lain tanpa melepaskan saham. Yang ke-10, perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Yang ke-11, meningkatkan kompetensi pasar. Next, Ga. Konsekuensi go publik. Yang pertama itu keharusan untuk melakukan keterbukaan. Yang kedua, keharusan untuk mengikuti peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Yang ketiga, kewajiban membayar dividen bila perusahaan mendapatkan laba. Yang keempat, keterbatasan kekuasaan pemilik. Yang kelima, senantiasa berusaha meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Kemudian ada syarat-syarat sebuah perusahaan untuk go publik. Yang pertama, laporan keuangan harus diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Yang kedua, administrasi pendirian PT harus lengkap, yang seperti NPWP, akta-akta pendirian perusahaan, dan surat-surat keputusan dari pemerintah. Yang ketiga, harus ada underwriter atau penjamin yang akan melakukan penawaran saham perdana. Yang keempat, track record perusahaan yang baik dari segi finansial maupun kinerja perusahaan keseluruhan. Yang kelima, ada tujuan yang jelas atas penerbitan saham, apakah untuk ekspansi atau tujuan lainnya. Yang keenam, perusahaan merupakan badan hukum yang sah dan telah mentaati peraturan pemerintah selama ini, termasuk mengantongi izin usaha, izin domisili, membayar pajak, dan lain-lain. Next.
Yang ketujuh, perusahaan telah mencapai skala usaha tertentu atau relatif cukup besar yang menyangkut perputaran uang lebih dari ratusan miliar rupiah. Hal ini dapat dibuktikan misalnya kapasitas produksi, aktualisasi pesanan yang diterima, jumlah aset, nilai penjualan konkret, dan lain-lain. Yang kedelapan, perusahaan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan bukti-bukti konkret yang diperlihatkan dalam bentuk berbagai materi, misalnya laporan keuangan, neraca, pencatatan positif rekening di bank, dan lain-lain. Yang kesembilan, perusahaan tidak melanggar aturan Departemen Tenaga Kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia. Proses go public. 1. Mengadakan RUPS. Perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk mendapatkan izin perusahaan go public. 2. Menunjuk penjamin emisi. Perusahaan dapat menunjuk penjamin emisi atau yang disebut juga underwriter yang akan membantu proses perusahaan go public dan melakukan IPO. Ketiga, menyiapkan laporan keuangan lengkap. Keempat, mengajukan pendaftaran. Penyampaian dokumen pernyataan pendaftaran perdagangan saham kepada otoritas jasa keuangan. Penyampaian permohonan pencatatan saham ke BEI. Evaluasi syarat yang sudah dipenuhi oleh BEI dan OJK. Yang kelima, penawaran saham. Penawaran saham kepada investor-investor. Investor dapat membeli saham perusahaan melalui agen-agen penjual yang sudah ditunjuk sebelumnya. Keenam, pencatatan saham. Setelah selesai proses transaksi saham perdana, kemudian dilakukan pencatatan saham tersebut di BEI. Saham atau yang masih tersisa akan dititipkan ke PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI untuk diperdagangkan setiap harinya. Contoh perusahaan go public. Yang pertama ada Bank Sentral Asia Tbk, yang kedua Bank Negara Indonesia Persero Tbk, yang ketiga Sepatu Bata Tbk, keempat Bekasi Asli Pemula Tbk. Ruang lingkup kegiatan Bapak adalah dalam bidang real estate, perdagangan, pembangunan, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, dan jasa angkutan. Yang kelima, Bakti Agung Propertindo Tbk. Perusahaan bergerak dalam bidang pengembangan, pembangunan properti, dan real estate. Salah satu properti yang telah dikembangkan adalah apartemen Grand Cleosa yang terletak di Ciledug, Tangerang, Banten. Yang terakhir, Bali Tower Indo Central Tbk. Merupakan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terkemuka di Provinsi Bali dan pelopor penyedia sarana menara yang dilengkapi fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan fiber optik atau nirkabel yang senantiasa dapat mendukung kemajuan teknologi di bidang gas. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.